Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ahli baitihi wa sallim. Melanjutkan ngaji yang kemarin, yakni tanwin 10. Tanwin yang nomor 5, nomor 6. Nomor 6-nya yakni tanwin taronum kemarin sudah. Sekarang tanwin yang kelima, tanwin ziyadah. Tanwin ziyadah lil munasabah. Dan yang nomor 7 tanwin hikayah. Tanwin hikayah. Karena ini keterangannya sama-sama menerangkan isim ghair munsharif, karena susah untuk mengetahui tanwin ziyadah lil munasabah dengan tanwin hikayah tanpa memahami isim ghair munsharif. Maka mau tidak mau ya belajar sedikit tentang isim ghair munsharif, karena ada berhubungan dengan tanwin hikayah dan tanwin ziyadah bil munasabah. Kita mulai dari yang nomor 7 dulu. Aqilatu. Qalat aqilatun. Lafaz aqilatun. Qalat wis ngendika, wis ngucap sapa aqilatun, mbok Aqilah, nama seseorang, seorang perempuan yang bernama Aqilah. Lafal aqilatun ini bertempat, lafal aqilatun tanwinnya dikatakan tanwin hikayah. Tanwin ya tanwin, kemarin keterangannya. Hikayah adalah untuk bercerita. Jadi tanwin hikayah adalah tanwin yang untuk bercerita. Bercerita bagaimana? Bahwasanya sebelum lafal aqilatun itu menjadi nama seseorang, itu sudah bertempat, sudah menjadi selain nama orang atau selain alam. Nah, maka dikatakan yang namanya tanwin hikayah adalah tanwin yang bertempat di alam mangkul. Apa yang namanya alam mangkul? Huwa ma sabaqa lahu lahus fi'alun qoblal alamiyati fi ghairil alamiyati.
Sekali lagi, yang namanya alam mangkul adalah wa ma sabaqa lahu isti'malun qabla al-alamiyati fi ghairil alamiyah. Huwa utawi sing jeneng alam mangkul, huwa utawi sing jeneng alam mangkul iku ma alam silema sabaqa kang wis dingin. Dingin itu yang sudah berlalu. Lahu kaduwe ma. Apa sing wis dingin, apa sing wis dhisik, istiqmal kelaku. Kelaku nang di fil, kelaku nang di qoblal alamiyati. Tumiba ing dalem sadurunge dadi alam. Tumiba ing dalem sadurunge dadi alam. Kelaku fi ghairil alamiyati ing dalem sakliyane dadi alam. Ing dalem sakliyane dadi alam. Sakliyane dadi alam. Contohnya aqilatun. Aqilatun adalah nama seorang perempuan. Jadi perempuan itu imro'atun. Ada seorang perempuan dikasih nama aqilatun. Nah, lafal aqilatun ini dikatakan alam mangkul. Kenapa? Bentuk seperti ini, nah, aqilatun ini adalah alam mangkul. Kenapa? Karena sebelum menjadi nama seseorang, ini sudah pernah menjadi selain daripada alam. Jadi sebelum jadi aqilatun nama orang, lafal aqilah itu sudah berlaku menjadi selain nama orang, yakni menjadi isim sifat. Apa itu isim sifatnya? Isim fa'il. Isim sifat itu ada dua, yakni satu isim fa'il, yang kedua isim maf'ul. Yang mudah-mudah dulu, misalkan Ja'at Hindun Ja'at Hindun al-aqilat. Al-aqilat. Ja'at wis teka sapa Hindun, mbok Hindun. Sifate Hindun al-aqilatu kang duweni akal sapa dia mbok Hindun. Ja'at imro'atun aqilatun. Ja'at Hindun al-aqilat. Al-aqilatu di sini ini bukan nama orang, tapi ini adalah isim fa'il yang terkibnya jadi na'at atau sifat yang mensifati daripada Hindun, yang mensifati daripada Hindun. Telah datang Hindun, yang mana Hindun adalah orang yang berakal. Hindun disifati al-aqilah.
lafal al-aqilatu ini namanya isim sifat, yakni isim fa'il. Aqilun, aqilani, aqiluna, aqilatun. Nah, isim fa'il yang wakilnya mufrad muannas, aqilatun. Isim fa'il itu adalah orang yang bekerja. Orang yang bekerja itu isim fa'il. Wasmun mustaqim minal masdari biwasitatil fi'lil mudhari'il ma'lumi liman qama bihil. Sudah berkali-kali saya terangkan. Nah, isim yang kemustak dari masdar dengan lantaran fi'il mudhari' mabni maklum atau mabni fa'il karena menunjukkan orang yang bekerja. Doribun wong kang mukul, al-akilu atau akilatun, akilun orang yang berakal, nasirun orang yang menolong. Nah, itu namanya isim fa'il. Kembali, yang semula al-akilatu, akilatun, hal ini hanya untuk membedakan makrifat atau nakirah. Kalau hindun makrifat ya sini al-akil, kalau sini hindatun ya sini akilatun. Akilatun ini adalah isim fa'il. Akilatun isim fa'il, orang yang bekerja. Sesudah menjadi isim fa'il lalu tiba-tiba lafal akilatun dipakai menjadi nama seseorang perempuan. Haji ada ibu yang melahirkan anaknya dikasih nama akilatun. Ini akilatun. Nah, ini masalahnya. Sesudah berbunyi akilatu, maka dikatakan lafal akilatu itu adalah alam mangkul. Sebelum jadi nama manusia, sebelum menjadi alam, sudah terlaku menjadi isim fa'il atau menjadi selain alam, yakni isim fa'il, maka dikatakan alam mangkul. Persoalannya kita adalah tanwin sekarang. Qolat akilatun, tanwinnya dikatakan tanwin hikayah. Lalu lafaz akilatun ini ditanwini. Nah, maka tanwin ini dikatakan tanwin hikayah. Kenapa dikatakan tanwin hikayah? Tanwin yang bercerita. Cerita apa? Bercerita bahwasanya sebelum dia menjadi nama orang, sebelum dia menjadi alam, lafal akilah itu sudah terlaku, sudah berlaku menjadi isim fa'il, yakni al-akilatu mensifati, jadi isim sifat. Lafal akilatu adalah nama orang. Jadi akilatu ini sama dengan Fatimatu. Sama. Bagaimana hukumnya? Ya tidak boleh ditanwini. Harus tidak punya tanwin. Sama dengan Fatimatu. Hukumnya tidak boleh tanwin. Ghairu munsharif. Kenapa ghairu munsharif? Nah, ini saya hapus dulu. Jadi harus paham, sedikit-sedikit harus paham. Yang namanya isim ghairu munsharif itu adalah pelan-pelan.
kullus min asbahal fi'la fistimalihi ala illataini far'iyatainil ula turja'u ilal lafzi wal ukhra turja'u ilal makna au illatin wahidatin taqumu maqamal illataini. Besok secara detail dan tulisannya besok. Sekarang aja saya gambarkan aja dulu. Yang namanya isim ghairul munsharif adalah kullus min asbahal fi'la. Ya. Kullus min asbahal fi'la fistimalihi ala illataini far'iyataini al-ula turja'u ila lafzi wal ukhra turja'u makna au illatin wahidatin taqumu maqamal illataini. Nah, ini jalan yang pas. Ahmada misalnya. Ahmada. Atau Fatimatu. Fatimata. Ini sama. Ini isim ghairul munsharif, ini isim ghairul munsharif. Isim ghairul munsharif, isim yang tidak boleh ditanwini. Isim yang tidak menerima tanwin itu namanya isim ghairul munsharif. Kalau isim munsharif adalah isim yang ditanwin. Lafal Ahmada atau Fatimata ini dikatakan isim ghairul munsharif karena apa? Kita ngambil Ahmada dulu. Ahmada ini tidak dikatakan munsharif tapi dikatakan isim ghairul munsharif karena dia menyerupai terhadap kalimat fi'il. Sama Fatimata ini juga menyerupai terhadap kalimat fi'il. Menyerupainya bukan Ahmada itu sama dengan wazan af'ala, maka mencegah munsharif. Tidak, salah. Nah kalau begitu lafal Fatimah apa menyerupai dengan af'ala? Kan tidak. Jadi Ahmada itu ghairul munsharif bukan karena menyerupai dengan bentuknya yang sama dengan wazan af'ala, itu tidak. Tapi namanya isim ghairul munsharif atau kemunsarifannya lafal Ahmada adalah kullus min asbahal fi'la. Ada kalimat isim kok menyerupai terhadap kalimat itu. Jadi Ahmada itu menyerupai dengan kalimat fi'il. Dicontohin doroba. Sama. Ahmada menyerupai terhadap doroba. Fatimata sama menyerupai terhadap doroba. Menyerupai di dalam apanya? Fistimalihi ala illataini. Sekali lagi, kullus min asbahal fi'la fistimalihi ala illataini. Kalimat isim menyerupai terhadap kalimat fi'il di dalam punya dua ilat. Jadi menyegah munsharifnya karena menyerupai di dalam mempunyai dua ilat. Kita buktikan. Doroba ini kalimat fi'il. Setiap kalimat fi'il tidak boleh ditanwini.
Kalimat fi'il itu tidak menerima tanwin, tidak boleh ditanwini. Kenapa alasannya kalimat fi'il tidak boleh ditanwini? Karena kalimat fi'il itu punya dua ilat. Ilatnya apa? Setiap kalimat fi'il itu kan mustaqnya dari masdar. Ilat yang pertama adalah kan mustaq tercipta, mustaqun. Kalimat fi'il itu dicipta dari masdar. Ini namanya ilat yang pertama. Ilat yang kedua adalah setiap fi'il itu butuh terhadap fa'il, hajat. Butuhnya fi'il terhadap fa'il. Berarti kalimat fi'il punya dua ilat, yakni mustaq dan hajat. Kulus min asbahal fi'la fistimali ala illataini fa'iyataini. Dan dua ilat itu punya dua cabang. Dibuktikan mustaq itu pang dari mustaqmin. Hajat, setiap fi'il itu butuh terhadap fa'il. Maka hajatnya fi'il terhadap fa'il ini pang itu cabang dari butuhnya kalimat terhadap lainnya fa'il. Contohnya mubtada, hajatnya kalimat selain fa'il. Berarti contohnya mubtada nahwu, mubtada butuh kepada khabar. Ini namanya kulus min asbahal fi'la fistimalihi ala illataini fa'iyataini. Kalimat fi'il punya dua ilat, yakni satu mustaq, dua hajat. Hajatnya butuhnya fi'il terhadap fa'il. Pangnya fa'iyataini mustaq fa'un min mustaqin. Hajat, pang dari hajatnya kalimat selain daripada fa'il, selain hajatnya fi'il terhadap fa'il. Ahmad, karena kalimat fi'il itu punya dua ilat yang fa'iyata ini, maka setiap kalimat fi'il itu tidak ada yang munsorif, semua tidak boleh munsorif melainkan ghairul munsorif. Begitu pula lafal Ahmad. Sebelum kita bicara Ahmad, Zaitun ini adalah kalimatin. Kulusmin isim, kalimat isim. Tapi dia ilatnya hanya satu, alam. Zaitun ilatnya berapa? Satu, alam. Maka zaitun yang ilatnya cuma satu, alam, ini tidak menyerupai terhadap kalimat fi'il. Beda dengan Ahmad. Ahmad ini menyerupai terhadap kalimat fi'il.
Menyerupainya kulus min asbahal fi'lah. Ada isim yakni lafal ahmada menyerupai terhadap kalimat fi'il. Menyerupai tidak di dalam seperti ahmada af'alanya tidak, tapi menyerupai di dalam punya dua ilat. Apa? Ahmada ilat yang pertama yang kembali kepada maknanya si Ahmad ini adalah alam, nama orang. Alam. Yang kedua, Ahmada itu alasannya adalah yang kembali pada lafaznya adalah wazan fi'il. Ahmada ikutnya wazan af'ala. Af'ala itu wazan fi'il, maka dikatakan punya dua ilat. Satu alam, yang kedua wazan fi'il. Beda dengan Zaidun. Fatimatu sekarang. Fatimatu ini juga punya dua, ini juga ghairul munsharif. Karena apa? Karena dia menyerupai terhadap kalimat fi'il, mempunyai dua ilat. Yang kembali kepada maknanya, Fatimah adalah nama orang alam. Yang kedua, lafal Fatimah ada taknisnya. Berarti Ahmada, Fatimatu, Aqilatu ini sama dengan dengan kalimat fi'il doroba. Di sisi mana? Yakni mempunyai dua ilat. Far'iyata ini yang ilat itu punya pang keduanya. Alam punya cabang namanya nakiroh atau makrifah. Alam itu pang cabang dari nakiroh atau lebih spesifik lagi pang dari makrifah. Karena alam hanya bagian kecil dari isim makrifah. Nah, isim makrifah itu macam-macam. Isim mubham dan lain sebagainya, kita nggak bicara itu dulu. Alam adalah sebagian daripada isim ma'rifat atau isim nakirah. Ini cabang. Wazan fi'il ini pang dari wazan isim. Maka lafal ahmada ini sama dengan af'ala, dengan doroba, yakni kulus min asybahal fi'lah. Isim menyerupai terhadap kalimat fi'il di dalam punya ilat dua. Yang far'iyata ini punya cabang keduanya. Ini juga punya wajan, ada cabang keduanya. Ini juga begitu. Alam pang dari nakiroh atau ma'rifat. Tak. Nah, alam bersamaan dengan taknis. Nah, taknis ini pang dari mudzakkar. Nah, besok diulangi lagi, nanti waktunya habis. Ini difahami betul kapan lagi bisa ketemu seperti ini. Masalahnya jarang orang yang bisa memahami simbol musyrik dengan benar. Menurut saya waktu di pondok itu begitu. Kembali ke lafaz akilatu. Mana? Lafaz akilatu. Tanwin
hikayah akilatu. Akilatu. Akilatu ini nama orang, yaitu alam. Alam bersamaan dengan taknis. Alam pang dari makrifat atau nakirah. Taknis pang dari muzakkar. Berarti lafal akilatu itu menyerupai terhadap kalimah fi'il. Kalimah fi'il apa saja, bukan person daripada kalimah lafalnya, tapi kalimah fi'il menyerupai dengan sifatnya kalimah fi'il yang mempunyai dua ilat. Sesudah akilah ini menyerupai terhadap kalimah fi'il di dalam mempunyai dua ilat yang bercabang keduanya, maka isim lafal akilatu ini ghairu munsharif. Sesudah ghairu munsharif, terus ditanwin ini, didatangkan tanwin, maka tanwinnya ini adalah tanwin yang untuk bercerita. Orang ada isim ghairu munsharif kok ditanwin itu gimana toh? Oh, tanwinnya ada ini hanya untuk bercerita. Cerita seperti apa? Cerita bahwasanya dirinya sebelum menjadi alam itu sudah berlaku menjadi selain alam, yakni berlaku menjadi isim sifat. Yang contohnya tadi Ja'at Hindun al-Aqilah. Ya. Orang al-Aqilatu itu isim ghairu munsharif loh. Alam loh. Bersamaan dengan taknis loh. Kok ditanwini? Tidak boleh. Kalau menurut Akmal nggak boleh. Maka tanwinnya lafal akilatun atau tanwin hikayat tidak termasuk tandanya kalimah isim. Tidak termasuk tandanya kalimah isim. Karena apa? Orang isim ghairu munsharif kok ditanwini, maka tidak, tanwinnya tidak termasuk tanwin tandanya kalimah isim. Tandanya kalimah isim hanya 4 saja. Tamkir, tangkir, muqabalah, iwa. Nah, nanti kalau sudah apa namanya? Isim ghairu munsharif, nah nanti baru dikumpulkan. Daripada 9 ya, bila itu dikumpulkan menjadi 2. Ada yang bertemu dengan alam, ada yang bertemu dengan sifat. Yang bertemu dengan sifat itu 3, yang bertemu dengan alam itu 9, 6. Ijma wazin, adilat, anis, ma'rifati dan seterusnya besok di ghairu munsharif. Saya mengukur diri saya sendiri, menurut saya sulit kalau tidak pelan-pelan. Jadi kalau saya teruskan ke salasilan wa aglalan, ini agak pusing nanti, besok lagi saja lah. Karena salasilan wa aglalan ini adalah sifat muntajim, menerangkan isim ghairu munsharif lagi. Karena isim ghairu munsharif itu kulus min asbah al-fi'l istimali ala illataini fa'iyataini al-ula turjawil lafzi wal ukhra turjawil makna aw illatin wahidatin taqumu maqamal illataini, atau ilat satu yang menempati 2 ilat yang mempunyai cabang, lebih sulit lagi.
Itu harus di mana? Yaitu alif taknis dan sighah muntahal jumu'. Maka kita harus menerangkan sighah muntahal jumu'. Besok saja karena ada 2 menit lagi. Mudah-mudahan Allah kasih kefahaman, diulang-ulang dari pertama, diulang-ulang. Oh, prinsipnya yang namanya isim adalah setiap isim yang menyerupai terhadap kalimat fi'il. Menyerupainya itu di mana? Fistimalihi ala ilataini, di dalam mempunyai 2 ilat. Berarti fi'ilnya ya yang ditiru, yang diserupai juga punya 2 ilat. Isimnya ya punya 2 ilat. Variataini punya pang keduanya. Kalimat fi'ilnya punya pang, punya cabang. Kalimat isimnya juga punya cabang. Maka kalimat isim yang menyerupai terhadap fi'il itulah, seperti itulah, maka dikatakan isim ghairu munsharif. Karena kalau isim yang munsharif itu tidak menyerupai terhadap kalimat fi'il. Kenapa? Ilatnya cuma 1. Akhirul qauli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.